Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita, tentunya masih dengan akidah salaf ashabul hadis oleh al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah. Selanjutnya berkata al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, akhbarana Abu Abdurrahman Muhammad bin al-Husain bin Musa As-Sulami telah mengabarkan kepada kami Abu Abdurrahman Muhammad bin al-Husain bin Musa As-Sulami. Dia berkata, akhbarana Muhammad bin Mahmud al-Faqih al-Marwazi biha, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Mahmud al-Faqih al-Marwazi. Dia berkata, haddatsana Muhammad bin Umair ar-Razi, telah bercerita kepada kami Muhammad bin Umair ar-Razi. Dia berkata, haddatsana Abu Zakaria Yahya bin Ayyub al-Allaf Tujibi at-Tujibi bi Misrah. Telah bercerita kepada kami Abu Zakaria Yahya bin Ayyub al-Allaf at-Tujibi di Mesir. Dia berkata, haddatsana Yunus bin Abdil A'la, telah bercerita kepada kami Yunus bin Abdil A'la. Haddatsana Ashhab bin Abdul Aziz, telah bercerita kepada kami Ashhab bin Abdul Aziz. Dia berkata, sami'tu Malik bin Anasin yaqul, aku pernah mendengar Malik bin Anas berkata. Malik bin Anas yakni Imam Darul Hijrah, ya, Imam Malik rahimana wa rahimahullah. Dia berkata, iyyakum wal bid'ah, waspadalah kalian dari berbagai macam bid'ah. Qila ya Aba Abdillah wa ma'al bid'ah, ditanyakan kepada beliau, wahai Abu Abdillah. Abu Abdillah adalah kunyahnya Imam Malik rahimana wa rahimahullah. Wa ma'al bid'ah, apa yang dimaksudkan dengan bid'ah yang engkau sebutkan itu? Qal, maka Imam Malik berkata, ahlul bid'ah alladzina yatakallamuna fi asma'illahi wa sifatihi wa kalamihi wa ilmihi wa qudratihi la yaskutuna amma sakata anhu sahabatu wa tabi'una. Kata beliau, ahlul bid'ah adalah orang-orang yang berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, berbicara tentang kalam dan ilmu Allah, berbicara tentang kudrah Allah,
la yaskutuna amma sakata anhu sahabatu wat tabi'un. Mereka tidak diam dari apa-apa yang para sahabat dan para tabi'un mereka diam darinya. Naam. Jadi riwayat ini disebutkan pula oleh Al-Imam Al-Baghawi di dalam Syarhus Sunnah. Ya ikhwan wa akhwat, di dalam athar yang agung ini Al-Imam Malik rahimahullah memperingatkan kita dari berbagai macam bid'ah. Dan ketika ditanyakan kepada beliau apa yang dimaksudkan oleh beliau dengan bid'ah, itu beliau menyebutkan kebid'ahan yang terjadi seputar tauhid asma wa sifat dan tentang kalam Allah. Kenapa ya ikhwan? Karena memang pada zaman Al-Imam Malik rahimahullah itu bid'ah-bid'ah yang tersebar adalah bid'ah-bid'ah ini. Ya, bid'ah tentang orang berbicara tentang takdir, bid'ah di mana orang berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, ya, bid'ah di mana orang berbicara tentang ilmu Allah Azza wa Jal dan seterusnya. Maka ada di sana kelompok-kelompok seperti Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, ya, dan lain-lain. Maka bid'ah yang tersebar pada zaman beliau adalah bid'ah tersebut. Maka beliau memperingatkan kita daripada bid'ah yang ada pada zaman beliau itu. Nah, sehingga ini bukan berarti tertutup kemungkinan bahwa bid'ah yang dimaksudkan oleh Al-Imam Malik rahimahullah adalah bid'ah yang terbatas pada apa yang beliau sebutkan saja ini, bukan berarti demikian. Ya, ada bid'ah-bid'ah lain yang kemudian timbul atau datang setelah zamannya Al-Imam Malik rahimahullah, dan banyak sekali bid'ah-bid'ah tersebut. Hanya saja ini adalah bid'ah yang paling mendominasi di zamannya Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Naam. Ala kulli hal ya ikhwan, kalau kita lihat di antara tarikh ya, dari kalam-kalam ucapan-ucapan para imam-imam dari kalangan tabi'in dan setelah mereka, itu rata-rata mereka memberikan peringatan-peringatan yang keras terhadap berbagai macam bid'ah. Mereka selalu berbicara tentang bid'ah. Dan kalau mereka masuk di dalam bab-bab yang di sana ada penyimpangan, pasti mereka susuli dengan peringatan-peringatan daripada bid'ah dan para ahlinya. Nah, kenapa demikian? Karena itu adalah upaya untuk menjaga agama. Itu adalah upaya untuk menjaga agama. Karena bid'ah adalah benalu di dalam agama. Bid'ah adalah sesuatu yang paling merusak agama. Oleh sebab itu di Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimana wa rahimahullah pernah berkata, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'asiyah. Bid'ah itu paling dicintai oleh iblis daripada maksiat. Li'annal ma'siyata yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Karena kemaksiatan itu diharapkan pelakunya bertobat daripadanya. Sementara bid'ah itu tidak diharapkan pelakunya itu bertobat. Nah, orang-orang yang melakukan bid'ah itu pada dasarnya dia meyakini bahwa apa yang dia lakukan itu adalah benar. Orang-orang yang beribadah dengan kebid'ahan pada prinsipnya dia meyakini bahwa dia sedang mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun orang yang melakukan kemaksiatan, pada dasarnya dia sadari bahwa dia sedang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia sedang jauh dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ini perkara yang paling penting ya. Nah, jadi kalau orang dia peringatkan dari bid'ah, itu bukan berarti dia memecah belah umat, bukan. Tetapi dia berupaya supaya umat ini tetap berada pada agama di mana para sahabat berada di atasnya. Dia menjaga agama dari terjadinya distorsi. Dia menjaga agama dari terjadinya distorsi, modifikasi, ya, dan seterusnya. Nah, dan kata bid'ah ya ikhwan adalah kata yang telah dikenal di kalangan para salaf.
Bid'ah bukan istilah baru ya. Bid'ah bukan istilah baru. Bid'ah telah dikenal di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang setelah para sahabat itu mereka tidak alergi dengan kata-kata bid'ah. Namun kemudian muncul orang-orang belakangan, ya mereka kalau dengar kata bid'ah itu mereka alergi. Ya, mereka mulai membuat tuduhan-tuduhan yang menyimpang untuk menjauhkan umat dari orang-orang yang berbicara tentang bid'ah. Ya, naam. Sampai-sampai mereka membawa berbagai macam dalil yang dipaksakan ya untuk membenarkan berbagai macam bid'ah yang ada pada mereka. Ya, di sana sampai-sampai ada yang mengatakan, ya kalau ada yang mengatakan bid'ah itu adalah perkara yang terlarang, maka sungguh para sahabat pun banyak yang melakukan bid'ah. Ya, lalu mereka membawa riwayat Bilal bin Rabah, mereka membawa riwayat sahabat Ammar yang berguling-guling di tanah dan seterusnya, dan mereka mengatakan ini sahabat-sahabat membuat bid'ah. Nah, ini kita katakan bahwa ini adalah kesalahan mereka dalam berpikir. Mereka tidak tahu prinsip di dalam beragama. Nah, maka ikhwan, untuk menjawab mereka kita katakan apa-apa yang terjadi dari ijtihad para sahabat di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diperbolehkan terbuka. Kenapa? Karena pada zaman itu adalah zaman masih turunnya wahyu. Sehingga kalau mereka benar dibenarkan oleh wahyu, kalau mereka keliru dibenarkan oleh wahyu. Ya. Sehingga ketika sahabat Ammar itu melakukan dalam keadaan janabah, dia berguling-guling di tanah lalu dia sholat dalam keadaan demikian, ternyata dia keliru, wahyu membenarkannya. Ya. Maka dia datang di hadapan Rasulullah. Rasulullah mengatakan, yakfika an taqula biyadaika hakadha, cukup bagi engkau untuk lakukan dengan kedua tanganmu seperti ini. Rasulullah ajarkan dia untuk bertayamum. Dia keliru maka wahyu benarkan dia. Adapun yang benar, ya sudah, wahyu tetapkan dia sebagai suatu kebenaran, suatu hal yang berlaku di dalam syariah. Namun setelah Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama, maka peluang itu tidak boleh ada lagi. Kenapa? Ketika Allah menyempurnakan agama, maka wahyu itu terputus. Sudah tidak ada turun wahyu lagi. Paham ya? Sudah tidak ada turun wahyu lagi, dan Rasulullah yang hidup bersama kita, bersama para sahabat ketika itu sebagai orang yang mengoreksi perbuatan sahabat itu wafat. Nah, kalau Rasulullah sudah wafat, wahyu sudah terputus, tidak ada lagi yang mengoreksi, maka syariat sudah sempurna. Maka seandainya ijtihad seseorang itu salah, siapa yang mau legalkan dia dalam bentuk menjadi syariat? Ya, paham ya ikhwan? Mafhum ya? Nah, oleh sebab itu tertutuplah pintu bid'ah, Tidak boleh ada lagi orang yang berijtihad di dalam agama. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang bisa mengoreksi mereka ini benar atau ini salah. Ya, dalam kondisi agama telah dipatenkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian agama sudah disempurnakan oleh Allah Jalla wa ala. Adapun masa hidupnya Rasulullah dan para sahabat, itu agama belum disempurnakan. Masih bertahap agama itu diturunkan oleh Allah, bertahap sampai ya turunnya ayat terakhir untuk menyempurnakan sebagai piagam untuk menyempurnakan agama. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Nah, baik. Sampai di sini prinsipnya antum paham ya? Prinsipnya paham ya? Baik. Kemudian selanjutnya Al-Imam di sini di ucapan Al-Imam Malik ini kita paham dengan benar bahwa Al-Imam Malik mengatakan bahwa orang-orang yang berbicara dengan maksud untuk menyimpangkan ya makna-makna daripada nama-nama dan sifat-sifat Allah, berbicara tentang kalam Allah, ya ini Al-Quran itu makhluk dan bukan makhluk, ya, dan orang-orang yang berbicara tentang ilmu Allah, berbicara tentang kudrah Allah, mereka itu adalah ahlul bid'ah. Mereka adalah apa? Ahlul bid'ah. Naam. Baik. Kalau kita bicara tentang bid'ah ya ikhwan, mungkin antum bertanya, Ustadz, ya, dawabitnya ada ndak? Batasannya ada ndak? Seseorang itu dikatakan ahlul bid'ah. Ya. Apakah setiap orang dia melakukan bid'ah lalu dia dikatakan sebagai ahlul bid'ah? Ataukah tunggu sampai dia itu menjadi seorang ahli di dalam bid'ah tersebut? Ya, baru kita katakan dia adalah ahli bid'ah. Maka kita katakan setiap orang yang dia beramal dengan amalan yang tidak ada dasarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam,
atau dia berkeyakinan dengan keyakinan yang tidak ada dasarnya dari syariat, maka dia ahli bid'ah. Hanya saja ahli bid'ah itu terbagi menjadi dua. Ada tokohnya, ada awamnya. Mahfum ya? Ada tokohnya, ada awamnya. Kalau tokohnya, yaitu bagaimana menyikapi mereka? Ya, menyikapi tokoh ini harus ada apa? Tahdzir, peringatan-peringatan keras. Bahkan kalau sampai tidak mempan, ya adanya hujiran, adanya pemboikotan. Ya. Tapi kalau awamnya ahli bid'ah, maka tidak perlu ada tahdzir karena dia awam ahli bid'ah. Dia apa? Awam dari kalangan para pelaku bid'ah. Tidak perlu ada tahdzir, apalagi sampai pemboikotan, tidak perlu ada. Ya, dia mungkin digauli dengan baik untuk disampaikan kepadanya hujjah, ya, dan seterusnya. Nah, baik. Kemudian selanjutnya berkata Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, akhbarana Abul Husain Ahmad bin Muhammad bin Umar Az-Zahid Al-Khaffaf, ya, telah mengabarkan kepada kami Abul Husain Ahmad bin Muhammad bin Umar Az-Zahid Al-Khaffaf. Dia berkata akhbarana Abu Nuaim Abdul Malik bin Muhammad bin Adi Al-Faqih, telah mengabarkan kepada kami Abu Nuaim Abdul Malik bin Muhammad bin Adi Al-Faqih. Dia berkata haddatsana Ar-Rabi' bin Sulaiman, telah bercerita kepada kami Ar-Rabi' bin Sulaiman, sami'tu Asy-Syafi'i rahimahullah yaqul, aku pernah mendengar Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata. Al-Imam Asy-Syafi'i, yakni Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ya. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i salah seorang imam dari imam-imam yang 4, yaitu imam-imam madhab. Ya, madhab itu banyak sekali, ya. Madhab itu banyak sekali. Hanya madhab yang paling masyhur, paling terkenal adalah 4 madhab, ya. Madhab Al-Imamnya Abu Hanifah, madhabnya Al-Imam Malik, madhabnya Al-Imam Asy-Syafi'i, dan madhabnya Al-Imam Ahmad bin Hambal rahimana wa rahimahumullah. Tapi di sana ada madhab banyak. Ada madhabnya Sufyan Ats-Tsauri, ada madhabnya Sufyan bin Uyainah, ada madhabnya Ibnul Mubarak, ada madhabnya Ibnu Musayyab, dan seterusnya. Tapi madhab-madhab ini kalah pengikut. Kalah pengikut. Jadi tidak banyak pengikutnya. Ya, jadi dia tidak populer, dia popularitasnya kurang. Ya, tapi kalau antum baca kitab-kitab fikih, maka ada di sana kalam-kalam mereka itu masih ada dalam pendapat-pendapat fikih, tafsir, ya, dan seterusnya. Naam. Taib. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimana wa rahimahullah berkata, la an yalqallaha al-'abdu bi kulli dzambin ma khala syirk ahabba ilayya min yalqahu bi syai'in minal ahwa. Ya. Jadi kalaulah seorang hamba itu dia bertemu Allah dengan membawa semua dosa selain daripada syirik, ya, lebih aku cintai daripada dia bertemu Allah dengan membawa sesuatu dari bid'ah, ya, membawa sesuatu dari bid'ah. Jadi seorang itu kalau dia mati, ya, dia tidak berbuat bid'ah, tapi dia mati, dia tenggelam dalam kemaksiatan, dia bermaksiat. Dalam pandangan Al-Imam Asy-Syafi'i, hal ini masih lebih baik daripada dia mati dalam kondisi dia ini tenggelam dalam bid'ah. Ya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bukan berarti kita meremehkan kemaksiatan, bukan. Ya. Bukan berarti kita meremehkan kemaksiatan. Tetapi artinya kalau kemaksiatan dalam bentuk kemaksiatan yang ma'ruf, ya, misalnya orang dia dia minum khamar, dia mencuri misalnya, ya, dia merampok, dia makan riba, itu kemaksiatan yang jelas, ya. Itu kalau dibandingkan dengan kebid'ahan, semisal seorang dia selalu melakukan sholat raghaib, ya, sholat sunnah 2 rakaat pada malam Jumat pertama dari bulan Rajab misalnya, ya, jadi dia jadikan ibadah, atau dia mempunyai amalan-amalan khusus yang tidak diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia konsentrasi dengan amalan itu sampai dia meninggal. Jika dibandingkan dengan orang yang misalnya dia minum khamar sampai dia meninggal,
maka tentu orang yang bermaksiat ini masih lebih baik daripada orang yang apa? Melakukan kebid'ahan ini. Kenapa ya kawan? Nah, orang yang melakukan kebid'ahan ini dia mengambil hak Allah dan Rasul. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk membuat syariat ini. Allah yang menetapkan kewajiban, Allah yang menetapkan ya perkara-perkara dalam syariat. Ya. Namun kalau seandainya ada manusia itu dia beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang tidak Allah tetapkan, ini berarti seolah-olah dia adalah pembuat syariat. Dia adalah pembuat syariat. Padahal kita telah dimaklumi ya, telah dimaklumi bagi seorang hamba itu tidak boleh dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan apa yang disyariatkan oleh Allah. Ya, melainkan harus dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam kitab Al-I'tisamnya Al-Imam Asy-Syatibi rahimana wa rahimahullah itu ada athar-athar ya yang menyebutkan, di antaranya di sana disebutkan bahwa tidaklah seseorang itu dia mendekatkan diri kepada Allah ya dengan bid'ah, melainkan semakin dia mendekatkan diri dia semakin jauh dari Allah. Ya, kalau dia beribadah kepada Allah bertakarrub dengan bid'ah, semakin dia konsentrasi, itu bukan dia semakin dekat kepada Allah, tetapi dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bid'ah sendiri terhitung sebagai kemaksiatan. Bid'ah sendiri terhitung sebagai apa? Kemaksiatan. Jadi orang kalau dia fokus mendekatkan diri kepada Allah dengan bid'ah, artinya dia ini sedang fokus mendekatkan diri kepada Allah dengan kemaksiatan. Iya, dia fokus mendekatkan diri kepada Allah dengan kemaksiatan. Ya misalnya orang dia bikin zikir-zikir tertentu, ya, lalu dia baca dengan jumlah tertentu, dengan hari tertentu, dengan tata cara tertentu, dan ini dia lakukan sebagai amalan, terus menerus dia jadikan sebagai amalan, maka dia tidak akan pernah bertobat darinya dan dia menganggap itu adalah upaya dia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi pada prinsipnya dia ini sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Paham ya, ikhwan? Baik, maka perhatikan ucapan al-Imam Muhammad bin Idris rahimana wa rahimahullah, yaitu al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, la an yalqallaha al-'abdu bi kulli dhanbin ma khala syirk ahabba ilayya min yalqahu bi syai'in minal ahwa. Ya, seseorang dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa ya berbagai macam dosa selain daripada syirik, itu lebih aku cintai daripada dia bertemu dengan Allah itu dengan membawa apa? Hawa nafsu, membawa bid'ah, Nah, ini juga peringatan kepada kita dari bid'ah. Peringatan kepada kita dari bid'ah. Jadi jangan meremehkan bid'ah. Bid'ah itu baik dalam ibadah maupun dalam keyakinan, dalam akidah. Dan kalau bid'ah seputar pembahasan akidah, itu adalah bid'ah yang sangat berbahaya sekali, ya. Nah, kemudian berkata Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, akhbarani Abu Tahir Muhammad bin Al-Fadl, telah mengabarkan kepadaku Abu Tahir Muhammad bin Al-Fadl, haddatsana Abu Amr Al-Hiri, telah bercerita kepada kami Abu Amr Al-Hiri, haddatsana Abu Al-Azhar, haddatsana Qabisah, telah bercerita kepada kami Abu Al-Azhar, dia berkata telah bercerita kepada kami Qabisah. Haddatsana Sufyan, Qabisah berkata telah bercerita kepada kami Sufyan an Ja'far bin Burqan, dari Ja'far bin Burqan. Qal, dia berkata, sa'ala rajulun Umar bin Abdul Aziz an syai'in minal ahwa. Ada seseorang dia bertanya kepada Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah pada zaman tabi'in, ya. Khalifah pada zaman tabi'in. Ya, dia berkata, seseorang bertanya kepada Umar bin Abdul Aziz tentang bid'ah, Faqal, maka beliau berkata, ilzam dinas sabiyyi fil kuttab wal a'rabi wal ha'amma siwa dhalik. Kata beliau, berpegang teguhlah dengan agama anak-anak kecil di kutab dan al-a'rabi, ya, di pedalaman-pedalaman, dan berpalinglah dari selain itu. Artinya begini, kutab ini dulu sebelum adanya madrasah-madrasah, itu anak-anak kecil itu mereka belajar di masjid. Jadi nanti ada seorang guru duduk dengan lauhah, ya, dengan papan,
Lalu ada anak-anak kecil datang, ya diajarkan mereka baca tulis, Al-Quran, hafalan dan macam-macam di situ diajarkan mereka. Itulah kebiasaan orang-orang dulu sebelum adanya madrasah-madrasah, namanya kutab. Jadi berpegang teguhlah dengan agama anak-anak kecil di kutab. Jadi ketika itu masih murni, zaman masih benar-benar zaman klasik di mana orang-orang belajar masih tradisional dan di situ masih ada kemurnian agama. Ya, mafhum ya? Nah, begitu pula Arabi, orang-orang di pedalaman yang agama mereka belum terkontaminasi. Agama mereka belum apa? Terkontaminasi. Nah, dan berpaling dari selain itu. Artinya ini secara apa? Isyarat bahwa Umar bin Abdul Aziz rahimana wa rahimahullah memberikan isyarat kepada kita bahwa berpegang teguh dengan agama yang masih murni. Berpegang teguh dengan agama yang masih murni. Ya. Jangan apa? Jangan berpegang dengan agama yang sudah mengalami distorsi, agama yang sudah dimodifikasi, agama yang sudah masuk padanya berbagai macam bid'ah, ya, dan seterusnya, baik dalam ibadah maupun dalam akidah. Naam. Ala kulli hal ini ucapan-ucapan para imam yang memperingatkan kita tentang bid'ah. Terkhususnya di sini adalah bid'ah dalam perkara akidah, karena bahasan yang kita bahas ini adalah bahasan akidah. Naam. Baik. Kemudian selanjutnya berkata Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, akhbarana Abu Abdillah Al-Hafidh, telah mengabarkan kepada kami Abu Abdillah Al-Hafidh, haddatsana Muhammad bin Yazid, dia berkata bahwa telah bercerita kepada kami Muhammad bin Yazid, sami'tu Aba Yahya Al-Qazzaz, ya, Muhammad bin Yazid berkata, aku pernah mendengar Abu Yahya Al-Qazzaz yaqul, berkata, sami'tul Abbas bin Hamzah yaqul, aku pernah mendengar Al-Abbas bin Hamzah berkata, sami'tu Ahmad bin Abil Hawari yaqul, aku pernah mendengar Ahmad bin Abil Hawari berkata, sami'tu Sufyan bin Uyainah yaqul, aku pernah mendengar Sufyan bin Uyainah berkata. Sufyan bin Uyainah adalah salah seorang guru Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, Sufyan bin Uyainah adalah salah seorang guru Al-Imam Asy-Syafi'i rahimana wa rahimahullah. Dia berkata, kullu ma wasafallahu bihi nafsahu fi kitabihi tafsiruhu tilawatuh wa sakata anhu. Jadi setiap apa yang Allah sifatkan kepada dirinya di dalam kitabnya, yakni setiap sifat-sifat yang datang di dalam Al-Qur'an, maksudnya begitu. Sifat-sifat yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an itu tafsiruhu tilawatuhu. Tafsirnya itu adalah bacaannya itu sendiri. Maksudnya apa ya, ikhwan? Paham maksudnya? Nah, maksudnya begini. Setiap ayat yang berbicara tentang nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah, itu penafsirannya itu adalah konteks ayat itu sendiri. Jangan cari penafsiran yang lain. Maksudnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayadullah, Allah itu punya tangan. Apa tafsirnya? Ya, ayat itu sendiri. Ayat mengatakan tangan. Jangan cari tafsir yang lain. Paham ya, ikhwan? Yani kalau ayat itu dapat dipahami secara bahasa Arab yang berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, konteks kalimatnya itu dapat dipahami dalam bahasa Arab, maka itu sudah tafsirnya. Jangan cari tafsir yang lain. Paham ya? Paham ya? Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah Ar-Rahman itu beristiwa di atas arsy. Apa tafsirnya? Ya sudah istiwa dipahami oleh orang Arab. Iya. Ini tafsirnya itu ayatnya itu sendiri. Jangan takwil dia untuk mencari tafsir yang lain. Begitu. Mafhum ya? Nah, kecuali memang ayat-ayat yang memang ada indikasi kuat bahwa dia punya tafsiran, ya, dia punya tafsiran. Nah, maka di sini perhatikan baik-baik bagaimana para ulama itu mereka benar-benar meniti jalan salaf. Mereka tidak mau belok ke sana, belok ke sini, tidak mau. Benar-benar mereka komitmen dengan jalan salaf. Sampai-sampai perhatikan ya, Sufyan bin Uyainah mengatakan, ya, kullu ma wasafallahu bihi nafsahu fi kitabihi, semua sifat-sifat yang Allah sifatkan kepada dirinya di dalam kitabnya, yakni sifat-sifat Allah yang ada di dalam Al-Qur'an itu tafsiruhu tilawatuhu, tafsirnya itu adalah bacaannya itu. Ya. Tafsirnya itu bacaannya. Artinya Sufyan bin Uyainah memperingatkan kita dari melakukan takwil. Melakukan apa? Takwil, melakukan penafsiran-penafsiran yang batil.
Melakukan penafsiran-penafsiran yang batil. Naam. Wasukutu anhu, dan diam darinya, tidak usah melakukan pembahasan yang terlalu melebar di dalamnya maksudnya. Jadi kalau konteksnya sudah disebutkan dan kita sudah pahami kalimatnya, sudah cukup. Tidak usah melakukan pembahasan yang membawa kita kepada penyimpangan. Ya, menahan diri dari itu, menahan diri. Sebab itu ya ikhwan, ucapan yang paling bagus sekali oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, itu beliau mengatakan begini, la yujadu fi kalami man ba'dahum, ya tidaklah didapati pada ucapan orang-orang setelah salaf, ya fi khairin, tentang satu kebaikan, illa fi kalamihim maujudun, kecuali di dalam ucapan para salaf itu sudah ada pembahasannya, bi aujazi lafdin wa akhsari ibarah, dengan kalimat yang simpel dan ungkapan yang paling bagus, paling ringkas. Artinya begini, kalau orang-orang belakangan mulai melakukan pembahasan, kita tanyakan, bahasan yang kau maksudkan ini apa? Saya maksudkan ini adalah berbicara tentang perkara-perkara agama yang ada padanya kebaikan-kebaikan. Maka kita katakan, sungguh ucapanmu ini, pembahasanmu ini sudah ada di kalangan para salaf. Para salaf membahasnya dengan bahasan yang paling singkat, bahasan yang paling tepat. Ya. Nah, mafhum ya? Artinya apa? Artinya kita kalau komitmen dengan perjalanan para salaf dalam beragama. Apa yang dikatakan oleh para salaf kita katakan. Apa yang para salaf berhenti kita berhenti. Apa yang para salaf tidak mau membahas kita jangan membahas. Ya, begitu seterusnya. Nah, ini isyarat-isyarat supaya kita itu berpegang teguh dengan perjalanan para salaf, baik dalam ucapan-ucapan mereka maupun di dalam amalan-amalan mereka. Kalau mereka tidak mengucapkannya, jangan engkau paksakan diri untuk mengucapkannya. Kalau mereka tidak mengamalkannya, jangan engkau paksakan diri untuk mengamalkannya. Mafhum ya? Meskipun engkau mengatakan baik. Kenapa? Karena salaf tentunya ya tidak ada orang belakangan yang sanggup menyamai mereka dalam kemuliaan dan keutamaan. Tidak ada. Tidak ada orang setelah para salaf yang mampu menyamai para salaf dalam kemuliaan dan keutamaan. Tidak ada. Mafhum ya ikhwan? Nah, ini disinilah kelebihannya ilmu salaf. Oleh sebab itu ada ada buku kecil ya, Ibnu Rajab menulis itu ya, ilmu salaf dan ilmu khalaf, keutamaan ilmu salaf atas ilmu khalaf. Artinya salaf itu tidak ada orang-orang belakangan yang mampu mencapai mereka dari sisi keutamaan, dari sisi kemuliaan, dari sisi keikhlasan, dari sisi menjelaskan penjelasan dengan paling baik dan paling singkat. Ya, sebab itu kalau kita dapati orang-orang sekarang, kadang-kadang mereka berbicara panjang lebar, kalau kita ringkaskan, ya bicara yang panjang itu kadang-kadang dia punya isinya sedikit saja. Ya, tapi kalau para salaf mereka punya kalimat yang singkat tetapi mempunyai makna yang sangat banyak sekali kalau kita bahas. Nah, maka kata ini juga satu kaidah ya. Al-Imam Sufyan bin Uyainah ini, ucapan Sufyan bin Uyainah ini adalah suatu kaidah yang berlaku ya di dalam akidah salaf, bahwa kalau kita bicara tentang sifat-sifat Allah ya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an atau yang disebutkan oleh Rasulullah dalam sunnah al-mutahharah, maka tafsirnya itu adalah ada pada konteks ayat itu sendiri. Ya. Tafsirnya ada pada konteks ayat. Artinya jangan cari tafsir yang lain dari apa yang dipahami dari teks ayat. Naam. Baik. Kemudian kata beliau, kata Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, akhbarana Abul Hasan Al-Khaffaf, telah mengabarkan kepada kami Abul Hasan Al-Khaffaf, hadatsana Abul Abbas, telah bercerita kepada kami Abul Abbas, Muhammad bin Ishaq As-Sarraj, ya, telah bercerita kepada kami Abul Abbas, yakni Muhammad bin Ishaq As-Sarraj, haddatsana Ismail bin Abil Harith, dia berkata telah bercerita kepada kami Ismail bin Abil Harith, haddatsana Al-Haytham, dia berkata telah bercerita kepada kami Al-Haytham bin Kharijah, ya, Al-Haytham bin Kharijah, sami'tu Al-Walid bin Muslim, telah mengabarkan kepada kami Al-Walid bin Muslim. Al-Walid bin Muslim ini seorang rawi hadis juga ya. Al-Walid bin Muslim ini beliau memang mudallis. Beliau dalam meriwayatkan hadis itu beliau mudallis. Tetapi rata-rata mudallis itu ya kalau dia meriwayatkan dengan sighah an-anah, yaitu an atau dengan sighah yang jelas, yaitu riwayatnya makbul, diterima ya.
Nah, tapi kalau dia riwayatkan dengan sighah yang tidak jelas, misalnya dia katakan haddatsana, mengabarkan kepada kami siapa, ini perlu diperiksa karena itu dia menunjukkan riwayat itu lemah. Tapi kalau seorang mudallis dia meriwayatkan dengan sighah yang jelas, sami'tu saya mendengar, qara'tu ra'aitu saya melihat misalnya, atau an fulan, yaitu sighah-sighah yang jelas. Yaitu dalam ilmu hadis seorang mudallis kalau dia meriwayatkan dengan sighah yang jelas, yang jazm, maka itu riwayatnya sahih, ya. Nah, Al-Walid bin Muslim ini dia termasuk salah satu rawi yang meriwayatkan hadis tentang doa itu ibadah, tapi yang ad-doa'u mukhul ibadah, yaitu riwayatnya dhaif, ya, karena dalam sanadnya ada rawi yang bernama Al-Walid bin Muslim. Naam, taib. Mafhum ya ikhwan? Taib. Dia berkata, qal, ya, Sa'altul Auza'i wa Sufyan wa Malik bin Anas an hadhil ahadits. Aku pernah bertanya kepada Al-Auza'i, Sufyan, Malik, dan tentang apa? Tentang hadis-hadis ini, yaitu apa? Fi sifati war ru'yah, tentang hadis-hadis yang berbicara tentang sifat-sifat Allah dan ru'yah, dan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia pernah bertanya kepada imam-imam ini, yaitu Imam Al-Auza'i, Imam Sufyan, Imam Malik. Dia bertanya kepada mereka tentang hadis-hadis yang berbicara dalam sifat-sifat Allah dan berbicara tentang ru'yatullah, melihat Allah. Maka faqalu, apa jawaban mereka? Amirruha kama ja'at bila kaif. Perlakukanlah nas-nas itu sebagaimana datangnya, tanpa bertanya tentang kaifiyahnya. Ya, tanpa bertanya tentang kaifiyahnya. Jadi kalau ada sifat-sifat Allah, ya sudah, pahami dia, itu tafsirnya sesuai dengan konteksnya, jangan melakukan kaifiyah, jangan melakukan pembahasan bagaimana bentuknya, ya. Nah, ya, jadi ini kaidah yang dipakai, ya, oleh ashabul hadis dalam berbicara nama-nama dan sifat-sifat Allah. Itu salah satunya adalah amirruha kama ja'at bila kaif. Perlakukan ayat-ayat itu, hadis-hadis itu sebagaimana datangnya, tanpa bertanya tentang kaifiyahnya, Naam. Taib. Sampai di sini mafhum ya ikhwan? Dan ini ucapan-ucapan yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sabuni ini adalah ucapan-ucapan para imam tentang bahaya bid'ah. Bahaya apa? Bid'ah. Jadi peringatan-peringatan mereka tentang bahayanya bid'ah dalam akidah, dan bagaimana supaya jalan selamat dalam akidah. Ya, jalan selamat dalam akidah itu kalau dapat nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka tafsirnya mana? Tafsirnya itu konteks ayat itu sendiri, ya, lafadznya itu sendiri. Kemudian kalau dapat nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka bagaimana? Perlakukan dia sebagaimana datangnya, jangan melakukan pembahasan tentang kaifiyahnya, ya. Kemudian bagaimana lagi kaidahnya lagi kalau supaya selamat? Bagaimana supaya ketika mendapati nama-nama dan sifat-sifat Allah supaya selamat? Yang ketiga adalah apa? Jangan membahas yang tidak dibahas oleh para salaf. Jangan membahas yang tidak dibahas oleh para salaf, ya. Nah, ya, kalau berpegang dengan 3 prinsip ini, maka insyaallah taala kita akan selamat dalam pembahasan permasalahan akidah, terutama dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Taib ya ikhwan, ila huna naktafi bihadzal dars. Kita cukupkan pelajaran kita pada pagi hari ini sampai di sini insyaallah taala. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.